Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar selalu. Kembali lagi ya teman-teman dengan vlog harian saya di warung sembako seperti biasa teman-teman ya. Kita aktivitas lagi di warung sembako rumahan. Terima kasih banyak ya teman-teman selalu berkenan mengklik video saya. Semoga teman-teman yang menonton ini sehat selalu ya dan berkah selalu rezekinya. Tetap semangat ya semuanya. Kita saling memotivasi, saling mendukung, saling mensupport ya teman-teman. Kali ini saya akan share kegiatan saya malam ini dan sedikit cerita-cerita pengalaman saya ngewarung sembako ya. Ini ada salah satu teman juga berkomentar, sedih banget teh katanya warung saya itu tidak dikontrakan lagi gitu ya teman-teman, dan pemiliknya itu ingin buka usaha sendiri ataupun untuk saudaranya, seperti itu alasannya, seperti itu ya. Itu udah sering kali terjadi ya teman-teman. Aduh masya Allah, bukan teman-teman aja yang mengalami, namun saudara saya pun mengalami dan saya sendiri pun mengalami hal itu ya. Dan bagaimana rasanya saat itu, saya juga merasa sedih gitu ya. Aduh, kemana kan ini barang-barang segini banyaknya gitu ya. Sementara kan kita mencari lokasi untuk usaha itu tidak mudah gitu ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga hampir putus asa teman-teman, kemana nih cari lokasi terbaru gitu ya. Dan kita pastinya tuh bakalan susah lagi merintis usaha gitu ya, karena kita tahu dari awal namanya usaha ngewarung itu tidak mudah ya teman-teman. Di awal-awal kita buka itu banyak sekali pengorbanan gitu ya. Barang-barang pun mungkin sulit lakunya gitu ya. Apalagi di tempat baru gitu ya teman-teman, belum banyak yang kenal kita, apalagi jika banyak saingan usaha sembako ini ya, pastinya di mana-mana seperti itu. Rasanya aduh bingung banget, kalut gitu ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga pengalaman seperti itu ya teman-teman. Yang punya rumah itu alasannya mau direhab rumahnya, mau direnovasi gitu. Mungkin kedepannya tidak akan dikontrakan lagi, mau dipakai sendiri, seperti itu alasan yang punya rumahnya ya teman-teman. Dan waktu itu juga saya bingung banget cari kontrakan kemana nih yang bisa untuk usaha gitu. Kalau kontrakan biasa sih banyak memang ya, tapi yang untuk usaha itu agak sulit ya teman-teman ya. Kita cari yang lokasi yang strategis, yang biasa dilewati banyak orang ya, tidak jalan buntu gitu ya teman-teman. Waktu itu saya cari-cari tempat, ada yang bagus lokasinya dan tempatnya juga lumayan besar, tapi harganya mahal gitu ya, belum terjangkau oleh saya karena modal saya juga terbatas, barang-barang saya juga harus terjual gitu ya. Nggak mungkin saya habiskan uang modal saya hanya untuk biaya sewa tempat yang lumayan besar waktu itu teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu saya punya kenalan, tanya-tanya saling sharing gitu ya, pengalaman saya di rumah, di warung gitu ya, dan cerita juga ke teman saya waktu itu bahwa saya itu mungkin akan segera pindah dari tempat ini gitu, karena rumah ini tidak akan dikontrakan lagi sama yang punyanya gitu ya. Saya itu cerita seperti itu, dan teman yang itu tuh cerita lagi ke salah satu temennya, itu katanya warungnya mau pindah gitu, coba dibuatkan bangunan baru aja Pak Haji gitu ya, seperti itu. Dan ada tanah kosong kebetulan di depan jalan ini ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga dibantu banyak sama teman bapaknya itu ya, teman Pak suami teman-teman ya. Melalui temannya Pak suami itulah saya akhirnya membuka usaha warung sembako yang sekarang ini teman-teman. Yang itulah warungnya seperti itu, dan kita pun memang masih nyewa teman-teman tempatnya, tapi alhamdulillah ini orangnya baik banget, tidak rewel, tidak seperti tempat yang pertama saya kali kontrak itu teman-teman. Itu orangnya beda banget, 100 derajat bedanya ya sama yang sekarang ini. Ini menurut pengalaman saya, selama kita merantau itu memang harus baik sama tetangga, sama penduduk sekitar, seperti itu ya. Takutnya seperti itu ya teman-teman, seperti yang saya alami ya. Kita tidak tahu menahu, tidak menyangka bahwa akan terjadi hal pahit itu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya waktu itu Pak suami tuh aktif di lingkungan, dan saya pun alhamdulillah ya mau gitu ya aktif di lingkungan di sekitar saya tinggal ini ya. Alhamdulillah ya teman-teman, membantu sekali ya kegiatan saya di lingkungan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di sini, bahkan sampai bisa kebeli rumah juga ya. Alhamdulillah teman-teman, dari hasil seperak dua perak yang saya kumpulkan ini, 500.000 yang saya kumpulkan ini,
Alhamdulillah saya bisa beli kendaraan, bisa beli rumah meskipun tidak besar rumahnya, dan ya alhamdulillah berkahnya mungkin seperti itu ya teman-teman. Intinya itu kita harus sabar dan berani melobi ya ke sana kemari ya, yang karena kita udah kenal semuanya ya. Mungkin kalau kita memang nggak kenal pasti kita akan kesulitan ya teman-teman, karena kita udah kenal waktu itu. Jadi menurut saya itu mudah banget saya menceritakan keluh kesah saya tuh kepada tetangga saya yang sering kita berkumpul gitu ya teman-teman. Kan di sini tuh suka ada acara pengajian, ada acara arisan, di situlah ya kita dan Pak suami, saya dan Pak suami itu sering gabung gitu, sering bersilaturahmi dengan tetangga sekitar. Jadi alhamdulillah banyak membantu ya, dari tetangga inilah saya diberikan rezeki juga ya teman-teman, mendapatkan tempat jualan yang baru ini. Dan alhamdulillah menurut saya tidak semuanya kita merantau itu tidak semuanya dimanfaatkan kok ya. Ada satu ataupun sebagian orang yang memang benar-benar peduli dengan kita ya. Ya tergantung kita juga bagaimana baiknya di lingkungan, bagaimana kita ramahnya di lingkungan ya. Jika kita memang merasa perlu gitu ya, kenapa salah, tidak ada salahnya kok gitu ya, ikut kerja bakti, ikut aktivitas di lingkungannya, supaya kalau ada apa-apa itu ada juga yang membantu kita ya. Itu tujuan kita ya teman-teman. Dan memang tidak mengharapkan hal-hal yang buruk, namun kita menjaga-jaga seperti itu ya, karena itu namanya kita merantau itu pastilah bakalan butuh ya sama tetangga teman-teman, karena kalau ada apa-apa itu bukan saudara kita yang membantu, tapi tetangga terlebih dahulu yang membantu kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, mohon bersabar dan secepatnya juga kita harus cari tempat yang baru gitu ya. Kita cari tahu dari teman kita ataupun dari akang-akang kerupuk yang suka menitip barang ke kita, tanyakan kepada mereka ya. Di mana Kang ada kontrakan baru nih yang bagus untuk warung gitu ya, ada nggak kira-kira seperti itu, tolong kasih tahu saya ya, infoin gitu jika ada warung ataupun tempat yang bagus untuk usaha gitu ya teman-teman. Kan biasanya tuh di warung tuh ada tukang roti, tukang mainan, tukang kerupuk ya, tukang apa aja yang suka keliling, yang mungkin mereka lebih tahu situasi ataupun tempat-tempat terbaru yang memang cocok untuk usaha. Dan mengenai hal rumah yang tidak dikontrakan lagi karena ingin digunakan sang pemiliknya, memang itu haknya mereka yang mempunyai rumahnya. Kita kan hanya menyewa saja. Jika sudah habis kontraknya ataupun masih ada, jika yang punya tidak menghendaki, tidak berkenan dikontrakan lagi, kita mau nggak mau harus pindah ya teman-teman, seperti itu. Itulah resikonya kita ngontrak itu seperti itu. Lagi enak-enak nih kita diusir suruh pindah gitu kan ya, lagi rame-ramenya dagang kita disuruh pindah, alasannya banyak ini itu, ataupun tidak dikontrakan padahal ingin usaha sendiri yang punya rumahnya. Itu hal wajar teman-teman, di mana-mana tuh seperti itu tuh sering terjadi teman-teman ya. Kita yang ngontrak itu memang seperti itulah resikonya ya. Itu juga termasuk pengalaman saya seperti itu, rasanya sakit, sedih ya, dan ada kesel juga ya teman-teman. Itu hal biasa manusiawi ya, dan seterusnya kita harus bersabar dan tetap, mungkin di balik ini tuh ada hikmahnya gitu ya teman-teman. Contohnya saya ini alhamdulillah mendapatkan tempat bagus, dan yang punya pun lebih baik, lebih bagus, lebih ramah lagi kepada saya, lebih sayang lagi kepada saya, seperti itu teman-teman. Nah, itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga menginspirasi ataupun ada manfaatnya video ini. Mohon maaf nih ngomongnya belepotan ya, sambil-sambil ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.